Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fidelis Noveno dengan nomor induk mahasiswa A11 2020 12677 dari kelas 4408. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung algoritma yang ada di remedi UTS sistem operasi. Baiklah, yang NIM terakhir saya 12677 sebagai Arif Altem, sedangkan tanggal lahir, hari sebagai bulan, tahun depan, dan tahun belakang sebagai full stem-nya. Yang pertama, kita akan menjawab dulu atau saya akan menjelaskan tentang shortest job first atau SJF. Berikut Gantt chart-nya. Nah, cara perhitungan Gantt chart-nya atau cara membuatnya yaitu pertama arrival time yang terlebih dahulu yaitu P1. P1-nya di sini 1,24. Lalu kenapa di sini bisa P4, P2, P5 dan P3? Karena sesuai rumusnya sendiri diambil dari boostem yang terkecil yaitu misalnya P4 ini di sini 02. Lalu P2-nya di sini 04, P5-nya 05, P3-nya 20. Maka dimasukkan ke dalam sini. Dari mulai yang terkecil dahulu, P4, 2, P2, 4, P5, 5, P3, 20. Nah, untuk yang di bawahnya ini, kita dapat mencarinya dari, nah, di sini kan 1, arrival time-nya kan, 1 ditambah 24 sama dengan 25. 25 ditambah 2 sama dengan 27, 27 ditambah 4 sama dengan 31, 31 ditambah 5 sama dengan 36, 36 ditambah 20 sama dengan 56. Dari sini kita dapat menentukan AWT dan TAT-nya. AWT sendiri mempunyai rumus yaitu waktu proses dikurangi waktu datang. P1-nya proses pertama 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Yang P2-nya 27 kurangi 2 sama dengan 25, P3-nya 36 dikurangi 6 sama dengan 30, P4-nya 25 dikurangi 7 sama dengan 18, P5-nya 31 dikurangi 7 sama dengan 24. Maka dari itu kita dapat menemukan totalnya yaitu 97. Maka kita rata-ratanya yaitu mempunyai rumus total dibagi jumlah proses. 97 dibagi 5 sama dengan 19,4. Sekarang TAT-nya. TAT sendiri mempunyai rumus waktu selesai dikurangi waktu datang. Proses pertama 25. Nah, ini yang 12677 ini waktu datanya ya, yang dari arrival time ya. Nah, waktu selesainya 25. P1-nya 25. Selesai itu yang paling kanan. P2-nya 31, P3-nya 56, P4-nya 27, P5-nya 36. Dari rumus pengurangan tersebut yang ada di sini ditemukan hasilnya seperti ini. Maka totalnya 152. Jika ditotal menjadi 152. Maka dapat menentukan rata-ratanya yaitu total dibagi jumlah proses sama dengan 152 dibagi 5 sama dengan 30,4. Yang kedua ada SRF atau yang bisa disebut dengan shortest remaining first. Berikut gambar tabelnya dari tabel proses, arrival time, dan burst time. Nah, untuk cara pembikinan atau pembuatan Gantt chart-nya sendiri, P1 ininya 1 karena masih proses. Kedua, P2-nya datang. Jadi P1 boost time-nya dikurangin 1. Kan karena ada perbandingan juga kan, jadinya boost time-nya dikurangi 1, 24 kurangi 1 sama dengan 23. Lanjut proses ke P2. P2 boost time-nya kan 4, boost time-nya 4. 2 ditambah 4 jadinya 6. Nah, di 6 sini termasuk dalam proses waktu selesainya P2 dan waktu prosesnya P3. Nah, ternyata baru 1 proses P3-nya, P4-nya datang lagi. Ya, P3-nya lalu dikurangi 1, maka boost time-nya menjadi 20 kurangi 1 sama dengan 19. Nah, jadi kan ini kan min 1, kalau di sini menjadi plus 6 tambah 1 sama dengan 7.
Lalu P4 waktu selesainya di sini menjadi 9 karena ditambah boostemnya sendiri ada 2. 7 tambah 2 9. P5 sendiri 9 ditambah 5 14. Nah, kenapa di sini ada P3 dan P1 lagi? Kenapa nggak P1 dulu atau P3 dulu? Karena P3 dulu karena itu boostemnya terkecil, diambil yang dari terkecil dulu. Karena di sini kan P1 sendiri ada boostemnya 23, sedangkan di P3 ada 19. Nah, kan kecilan P3 atau 19, makanya P3 dulu sama baru P1. 14 ditambah 19 sama dengan 33, 33 ditambah 23 sama dengan 56. Maka dari sini kita dapat menemukan atau menjawab AWT-nya dan TAT-nya. AWT sendiri, ingat rumusnya waktu proses dikurangi waktu datang. 1 dikurangi 1 ditambah 33 dikurangi 2. 33 kurangi 2 sama dengan 31. P2-nya 2 dikurangi 2 sama dengan 0. P2-nya ini kan 2. Waktu datanya kan yang menggunakan nomor induk mahasiswa tuh yang NIM terakhir 12677 ya. Nah, P3-nya 6 kurangi 6 ditambah 14 dikurangi 7 sama dengan 7. P4-nya 7 dikurangi 7 sama dengan 0. P5-nya 9 kurangi 7 sama dengan 2. Maka dari situ di total menjadi 31 ditambah 0 ditambah 7 ditambah 0 tambah 2 ditemukan 40. Maka rata-ratanya total dibagi jumlah proses 40 dibagi 5 sama dengan 8. Untuk TAT-nya sendiri, waktu selesai dikurangi waktu datang. Waktu selesainya di P1 ada 56. 56 dikurangi 1, 55. P2-nya 6 dikurangi 2, 4. P3-nya 33. P3 ini 33 waktu selesainya kan di sini kan. Bukan yang sini karena sini masih belum selesai. Yang selesainya di sini 43. Habisnya di sini 43. Jadi 33 dikurangi 6 sama dengan 27. P4-nya 9 dikurangi 7 sama dengan 2. P5-nya 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Maka di total ketemu 95. Dari 55 ditambah 4 ditambah 27 ditambah 2 ditambah 7. Nah, maka rata-ratanya total dibagi jumlah proses 95 dibagi 5 sama dengan 19. Nah, untuk yang ketiga yaitu round robin dengan kuantum 4. Berikut penjelasan cara membuat Gantt chart-nya. Nah, P1, P2. Kenapa? Di sini P1 arrival time-nya kan 1. Di sini waktu selesainya P1 5 dan waktu prosesnya P2 5. Kenapa bisa gitu? Karena kuantumnya sendiri pun ada 4. Sebelum itu kan saya akan itu menjelaskan dulu arti Gantt chart-nya itu loh. Pada Gantt chart sendiri, waktu eksekusi selesai dalam rentang waktu 4 detik. Jika lebih, maka dilanjutkan ke proses berikutnya. Diulang-ulang lagi seperti ini. Jika tepat 4 atau kurang dari 4, maka sesuaikan dengan boostemnya. Disesuaikan dengan boostemnya. Nah, 1 tambah 4, 5. Terus P2-nya kan di sini boostemnya kita tahu sendiri ada 4 kan ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, kan habis. P2-nya habis boostemnya kembali ke P1 karena apa? Diambil dari arrivalnya yang mulai dari arrival yang terkecil lagi. Nah, P1 langsung ke P3. Kenapa nggak P2 dulu? Karena P2-nya sudah habis boostemnya. Ya, biasa ya, 9 tambah 4, 13, ditambah 4, 17. Nah, waktu penyelesaian ke ini yang ke proses keempat, waktu prosesnya kan 17, waktu selesainya 19. Kenapa selisihnya hanya 2? Karena di P4 sendiri terdapat boostemnya 0, 2 atau 2. Maka dari itu 17 ditambah 2 sama dengan 19. Maka P4 sudah habis. Lalu ke P5. P5 19 tambah 23. 19 tambah 23 maaf ulang.
Di sini 19, di sini 23 ditemukannya karena apa? 19 tambah 4, 23. Kembali lagi karena P5-nya sudah selesai tapi belum habis, kembali lagi ke P1. P1 23 tambah 4, 27. Ke P3, P2 kan sudah habis ya. P3 ke P5. Nah, P5 ini kenapa waktu prosesnya 31, waktu selesainya 32, selisihnya hanya 1 karena kita lihat sendiri di sini ya, bootstrapnya ada 5. Sedangkan waktu kuantumnya ada 4. Berarti kan 5 dikurangi 4 kan masih sisa 1. Nah, maka dari itu 31 ditambah 1 sama dengan 32. Nah, itu tadi 5-nya dikuranginya waktu di mana? Waktu di sini. Nah, kan 19 ditambah 4 kan 23. Otomatis kan P5-nya masih sisa 1 kan. Nah, sisa satunya buat yang di sini. 31 ditambah 1 sama dengan 32. Maka itu kembali lagi ke P1. Tambah 4 lagi 36, tambah 4 lagi 40, di sini P3. Maka ulang lagi berulang-ulang gitu loh, ke P1, P3, P1, P3 sampai habis bootstrapnya. Nah, karena pada konsepnya sendiri kan tadi sudah dijelaskan bahwa masih kalau jika lebih maka dilanjutkan ke proses berikutnya atau diulang-ulang lagi. Jika kurang disesuaikan dengan bootstrapnya. Nah, maka dari itu ketemulah ini tadi ya Gantt chart-nya. Dengan Gantt chart di sini maka kita dapat menentukan AWT dan TAT-nya. AWT-nya sendiri rumusnya ini, lihat. Waktu proses dikurangi waktu datang. Waktu proses 1 dikurangi 1, 1. Proses kan yang kiri kan. 9 dikurangi 5. 23 kurangi 13, 32 kurangi 27, 40 kurangi 36. Tapi ini dijumlahkan terus ya, dijumlahkan terus, ditambah 48 dikurangi 44, ketemu 27. P2-nya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. P3-nya 13 dikurangi 6 ditambah 27 dikurangi 17 ditambah 36 dikurangi 31 ditambah 44 dikurangi 40 ditambah 52 dikurangi 48, maka ketemu P3-nya 30. P4-nya 17, P4-nya di sini ya 17 waktu prosesnya, 17 kurangi 7 kan waktu datang kan. Menggunakan 12677 milik nomor induk mahasiswa saya yang terakhir, maka 17 kurangi 7 sama dengan 10. P5-nya 19 dikurangi 7 ditambah 31 dikurangi 23, maka ketemu 20. Sehingga hasilnya dari prosesnya P1 sampai P5 ini total ditemukan jawaban 90. Maka rata-ratanya yaitu total dikurangi jumlah proses sama dengan 90 dibagi 5 sama dengan 18. TAT-nya sekarang. P1. TAT kan rumusnya ulang lagi. TAT rumusnya waktu selesai dikurangi waktu datang. Waktu datangnya 12677 menggunakan nomor induk mahasiswa saya yang terakhir ya. TAT-nya 52. P1 52 selesainya. Kan selesainya di kanan sini ya. 52. P2 9. P3 56. P4 19. P5 32. Maka ditemukan prosesnya ini ya setiapnya ya. Berarti kan P1 sama dengan 51, P2 9 kurangi 2 sama dengan 7, P3 56 kurangi 6 sama dengan 50, P4 sama dengan 19 kurangi 7 sama dengan 12, P5 32 kurangi 7 sama dengan 25. Maka totalnya dari semua ini 51 ditambah 7 ditambah 50 ditambah 12 ditambah 25 ditemukan jawaban 145. Maka rata-rata dari TAT tersebut yaitu total dibagi jumlah proses. 145 dibagi 5 sama dengan 29. Nah, berikut penjelasan saya tentang cara mengerjakan tugas atau remedi UTS yang menjawab tentang SJF atau Short Job First, SRF, Shortest Remaining First, dan Round Robin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.